Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Suratul Baqarah ayat 125. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam يعتكف بكل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواه البخاري. Dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi Muhammad selalu iktikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Dan pada tahun wafatnya beliau iktikaf selama 20 hari. Qaulu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian para istrinya melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa ba'd. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada malam ini Allah memudahkan kita, memberi taufik hidayah, keberkahan usia untuk akhirnya kita bisa melaksanakan Ramadan tahun ini. Dan persis di hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 dan memasuki Asyrul Awakhir atau pekan terakhir, 10 hari terakhir. Dan alhamdulillah pada malam ini Masjid Al-Jihad sebagaimana kelaziman yang sudah selama ini kita ketahui, biasa melakukan tradisi iktikaf di malam-malam ganjil saja yang sifatnya dikelola oleh masjid. Setahu saya tidak dilarang untuk melakukan iktikaf di luar malam ganjil, walaupun masjid tidak memberikan pengelolaan seperti menyediakan para muwajjih untuk memberi tausiah di malam iktikaf ini. Dan insya Allah sebagaimana kesepakatan disampaikan ke saya bahwa saya dimintakan untuk mengawali tausiah perdana, yaitu pada malam ke-21. Dan insya Allah nanti kalau rezeki kita panjang umur, kita akan bertemu lagi di malam ke-27 insya Allah. Malam ini, karena ini perdana, saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan fikih terkait iktikaf. Dalam bahasa Arab, i'tikaf bermakna al-ikhtibas dan al-muqam, yaitu tertahan atau menetap. Sementara definisinya disebutkan bahwa secara terminologi i'tikaf itu adalah berdiam di dalam masjid dengan tujuan taqarrub ila Allah. Cuma itu. Atau menetap di masjid untuk taat melaksanakan ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan berbagai kesibukan dunia. Jadi ini cut off. Dunia ditunda dulu. Jadi apa yang bisa membuat dunia mengakses kita di masjid pun kita off-kan. Jadi kalau ceritanya, karena dimanapun sekarang kita akan tetap terhubungkan dengan dunia luar, maka dalam i'tikaf seharusnya itu diputus. Apakah itu sosialita kita dalam hal ini. Jadi nggak usah pakai upload lah, apa istilahnya itu, upload status, update status, karena malah itu membuat rusak atau terganggunya keikhlasan kita nanti. Ya, jadi betul-betul ini amal rahasia kita nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sedang belajar taqarrub, belajar sendirian bersama Allah. Belajar merasakan sentuhan Allah langsung dalam diri kita. Belajar memperhatikan seberapa lembut hati kita sehingga di suasana i'tikaf ini
bisa nggak kita melazimkan untuk kemudian melakukan ibadah-ibadah terkait yang bisa membangunkan hati kita lebih hidup lagi. Karena dalam kelaziman para alim salafus saleh kita dan para ulama mutakhir kita yang saleh menegaskan bahwa kekuatan kita itu bukan terletak pada jumlah, tapi kemampuan dan kekuatan ruhiyah yang kita punya. Dan kekuatan ruhiyah yang kita punya itu tergantung taufik dari Allah, di mana akhirnya kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepadanya. Dan itu semua tidak bisa dibangun kecuali di atas landasan keikhlasan lillahi ta'ala. Ya. Hukum etika walaupun ada yang melemahkan, maka tidak ada perselisihan yang berarti di kalangan para alim untuk mengatakan ini adalah sunnah hukumnya. Ya, artinya I'tikaf itu adalah sesuatu yang disunnahkan, dan ketika seseorang menazarkan diri malah dia menjadi wajib. Misalnya kalau nanti aku sampai Ramadanku hari ke-20, maka mulai malam ke-21 aku akan i'tikaf selama sekian hari, maka dia wajib baginya dan di hari yang dia tentukan. Sementara para alim kita secara umum menegaskan bahwa walau sekejap sekalipun tidak ada persoalan. Jadi seorang hadir di satu majelis di masjid dan kemudian dia meniatkan i'tikaf dan melakukan prasyarat yang menjadi pelaksanaan tujuan i'tikaf, dan dia melaksanakannya mungkin sekedar hanya berada singgah di masjid dan kemudian dia keluar, maka dia akan mendapat keutamaan pahala i'tikaf. Ya. Tujuannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa disyariatkan i'tikaf agar hati bisa fokus pada Allah saja. Jadi nggak nyambil. Ini bukan part time, ini memang full time. Ini waktu, makanya i'tikaf itu walaupun sama-sama tapi sendiri. Rasulullah SAW pada saat dia melaksanakan i'tikaf, dia malah buat ke lampu, itu tenda. Kalau bahasa kita ada tenda khusus dia. Jadi kalau sudah siap melakukan aktivitas yang bersama, seperti sholat wajib, memberikan majelis taklim, seperti inilah misalnya, kalaupun kita pahami, maka Nabi masuk ke tenda yang sudah disiapkan para sahabat. Dan kalau dia sudah masuk di situ, dia nggak bisa diganggu itu. Apa amal yang dilakukan sewaktu dia melaksanakan ibadah i'tikafnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah amal taqarrub yang bisa diterjemahkan, bisa saja itu membaca Al-Quran, bisa saja itu zikir, bisa saja itu istighfar, bisa saja itu salat dan sebagainya. Selama itu amal taqarrub dan itu menjadi rahasia dia dengan Allah. Jadi i'tikaf itu bukan masuk ke masjid dan kita ngobrol-ngobrol di masjid. Wah, ini kebetulan jarang ketemu dengan para ikhwah, jadi kemudian saya ketemulah, inilah waktunya, kapan lagi kalau tidak sekarang. Akhirnya begitu selesai mendengar tausiah, ngumpul di sana, bicara-bicara tentang masalah yang duniawiyah, itu sama saja dia tidak sedang i'tikaf, dia merusak i'tikafnya itu. Jadi yang namanya i'tikaf, dia putus cerita dengan urusan dunia. Udahlah, politik nanti dulu, bisnis kita nanti dulu itu. Ya, yang kita kerjakan sekarang adalah amal yang mendekatkan kita kepada Allah, dan itu aku dengan Allah. Baik. Terputus dari berbagai kesibukan kepada selain Allah. Bahkan seorang suami meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan tetangganya. Kemana? Dia pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semacam injeksi ruhiyah. Kalau saya bilang, disinilah tempat dan waktu kita bisa mengetahui tingkat kualitas keimanan kita, dan yang mengukur itu kita sendiri. Disinilah nafsu paling sering mudah tersiksa. Karena di luar sana orang sedang bersiap untuk hari raya, orang sedang berpikir kapan mudiknya, sementara kita tidak memikirkan itu. Kita memikirkan bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini sebagai manusia terbaik yang mengakhirinya. Mudik sejatinya ini, kita sedang melakukan proses mudik. Apa yang saya maksud dengan proses mudik? Ilal fitrah. Kalau bahasa hadis, orang yang mengakhiri Ramadan dan dia benar, maka kawaladathu ummuhu, seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Yaitu mudik. Kita kembali ke nature, kepada aslinya kita, kepada fitrah kita. Ya, prosesinya di situ. Dan bagaimana cara kembali? Kita membawa bekal yang memang membuat kita bisa bersih waktu kembali. Dan kita meninggalkan sesuatu yang selama ini mengganggu fitrah kita. Makanya ini bulan ini waktu-waktu muhasabah. Waktu di mana kita menggunakan dan menghabiskan suasana
yang memang kita mendetail atau menceklis apa saja kesibukan yang selama ini membuat kita jauh dari Allah. Dalam tausiah-tausiah saya di masjid ini beberapa kali saya bilang, jika saja kita diberikan amanah jabatan dan kemudian kita menjauh dari Allah, berkurang qiyamul lail kita, berkurang baca Quran kita, berkurang zikir kita, itu tanda tidak ada keberkahan pada jabatan itu. Ya, saya ulang sekali lagi, jika Allah memberi jabatan atau kita mengambil jabatan, saya perluas lagi, jika Allah memberi harta atau kita mengambil harta atau kita disibukkan dengan harta dan kesibukan itu mengurangi qiyamul lail kita, kesibukan itu mengurangi tilawah Al-Quran kita, kesibukan itu mengurangi zikir kita kepada Allah, itu pertanda tidak ada keberkahan pada apa yang kita dapatkan itu. Bahkan bisa jadi itu adalah fitnah yang terang-terangan telah mengalahkan kita. Jadi inilah tempat di mana kita mencoba membersihkannya lagi. Kita coba melihat di titik mana selama ini yang mengotori kita sebenarnya. Ya, inilah tempat di mana kita betul-betul berada dalam riayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, perawatan yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa istilahnya? Bimbingan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana kita tahu, karena kita lah yang paling tahu kelas kita inilah. Kalau ditanya orang, Abdul Latif Khan itu, dia kalau ceramah, makanya sering kali saya baru melihat satu video yang terus terang sampai sekarang itu membekas betul sama saya, tentang hadis Nabi yang diungkap dalam Sahih Bukhari tentang 3 orang yang kalau menurut kita itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena kita tidak menemukan hari-harinya dalam keburukan. Seorang yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah orang yang diberi harta dan dia menghabiskan waktunya untuk berderma, dan yang ketiga adalah orang yang menggunakan waktu hidupnya untuk berjihad di jalan Allah. Dia berperang melawan musuh Allah dan dia terbunuh oleh musuh Allah, tapi tiga-tiganya dibilang Allah di yaumul mahsyar dengan pendusta. Coba bayangkan ya. Ada orang yang pagi, siang, malam kerjanya berdakwah, memberi tausiah ke sana, memberi tausiah kemari, melayani jawaban-jawaban melalui chatting. Ustaz, saya mengalami ini, apa jawab saya gunakan? Alhamdulillah. Bertanya orang melalui telepon, bertanya orang melalui SMS, bertanya orang melalui media sosial, bertanya orang langsung datang ke rumah, dipanggil ceramah ke kota, ke gunung, ke laut, kemana saja. Ribuan orang mungkin, jutaan orang mungkin berubah baik karena dia. Saya tak tahu siapa, kemarin juga ada orang nyampaikan begitu. Saya karena baru melihat video itu jadi begitu terharu rasanya. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah akhirnya saya bisa bertemu Ustaz walau sebentar. Saya adalah orang yang selama ini hidup di dunia hitam, tapi saya suka mendengar tausiah Ustaz melalui televisi, melalui YouTube, melalui langsung. Dan saya telah berubah baik Ustaz. Saya karena yang video itu tausiah seorang Ustaz yang saya dengar, yang akhirnya terasa macam ditampar ke wajah. Kenapa? Karena begitu. Nanti ditanya Allah, aku kasih ilmu kepadamu, kau gunakan untuk apa? Alhamdulillah Tuhan, siang, malam, pagi, sore aku gunakan untuk berdakwah. Aku tabligh ke sana, aku tabligh kemari. Kadang kelelahan tidak aku pedulikan, rasa sakit tidak aku pedulikan. Semuanya aku gunakan untuk menyampaikan, meluruskan umat. Dan sudah banyak orang yang berubah baik ya Allah. Aku bersyukur kepadamu karena aku bisa menggunakan ilmu itu untuk kuajarkan kepada umat. Orang yang salah jadi baik, orang yang bengkok jadi lurus, orang yang tidak ingat jadi ingat. Orang yang selama ini tidak mau sujud kepadamu jadi mau sujud kepadamu. Semua aku lakukan karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Allah, dusta kamu. Ya Allah, astagfirullah. Sama yang kaya ditanya, kemana kau buat harta ibu kasih? Aku gunakan berinfak. Ku cari orang susah dan aku tidak mau mereka susah, kecuali aku berikan bantuan kepada mereka. Ku cari anak-anak miskin dan aku tidak mau mereka menangis, kecuali ku bantu sekolah mereka. Ku bangun madrasah, ku bangun masjid, ku bangun pesantren, ku biayai orang-orang sakit supaya mereka bisa berobat. Dan tidak ku lakukan itu semua kecuali mengharap ridho-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Dusta kamu. Kau, saya berjuang sampai akhirnya kau memanggilku di saat aku berperang melawan musuh, dan aku mati karena mengharap ridho-Mu. Kau pun dusta.
Dah, malaikat bawa ini tiga-tiga masuk neraka. Ya Allah. Kenapa? Saya suka ngambil contohnya begini. Saya mohon ampun kepada Allah. Bapak-bapak datang kemari jauh lebih terpelihara ikhlasnya ketimbang saya. Ibu datang kemari malam ini masih jauh lebih terpelihara ikhlasnya ketimbang saya. Kenapa? Ibu datang kemari semangat taqarrub ilallah, bapak datang kemari semangat taqarrub ilallah. Tapi Abdul Latif Khan datang kemari semangat karena diundang oleh Masjid Al-Jihad. Dan pastilah ada sesuatu yang diharapkan dari Masjid Al-Jihad. Apa yang bisa saya jawab sama Allah nanti? Astagfirullahaladzim. Ini ruangnya. Maka kita tidak boleh bersombong dengan semua kebaikan, dengan semua solat kita, dengan semua baca Quran kita, dengan semua orang-orang yang tidak penting sama kita pujian orang. Ini malam kita mulai untuk melihat atau bermuhasabah melihat di mana tingkat kelebihan kita dan kekurangan kita sebenarnya. Ya. Sehingga yang mendominasi hatinya hanyalah cinta kepada Allah. Ustaz, anak saya kecil-kecil, saya tinggal di rumah. Suka tidak suka pun satu hari kelak kita akan tinggalkan mereka. Itu pilot Hercules yang jatuh itu, masih kecil anaknya itu. Dia sudah dipanggil Allah. Berapa banyak orang yang dia belum siap, keluarganya belum siap, dia meninggalkan, tapi Allah panggil. Buatlah ini semacam prosesi panggilan Allah. Sehingga tidak ada waktu bagi mereka. Ini adalah waktu bagi sang pemimpin atau sang pribadi untuk menyelamatkan dirinya dari marah Allah sebelum Allah benar-benar marah sama dia. Dan inilah yang sedang dibutuhkan oleh generasi di negeri ini. Negara ini sebenarnya, saya sudah berulang mengatakan, presiden kita, menteri kita, dan negara kita, semua orang yang berkepentingan dengan kemajuan negara ini, kalau mereka tahu apa yang ada dalam Ramadan yang disediakan Allah, mereka akan keluarkan, gelontorkan biaya melalui APBN atau APBD untuk mensukseskan Ramadan. Karena mereka butuh orang bertakwa. Bagaimana mungkin mereka tidak butuh? Karena madrasah besar ini hanya akan mengeluarkan manusia yang tidak menyisakan cinta kecuali kepada Allah. Sering saya menyampaikan, kalau Bapak mungkin ada pejabat di sini, mungkin ada pengusaha yang kerjanya ngambil proyek ke APBN, APBD. Banyak pembenaran, tapi saya selalu mengatakan saya tak dapat temukan dalil. Kalau saya mengambil proyek, saya harus menyerahkan sekian persen dulu. Coba carikan sama saya dalilnya yang menenangkan hati saya, karena saya tidak tahu bahwa itu halal secara syariat. Dan kalau saya memberi proyek harus dengan serahkan dulu sekian persen. Saya pernah ditawarin itu, dan saya tidak pernah gubris. Demi Allah saya tidak gubris itu. Ustaz tinggal temukan saya, kalau goal proyek maka 45% untuk kami, 55% untuk Ustaz. Saya bilang tidak, saya tidak mau, karena bukan kerjaan saya itu. Kenapa saya nggak pandai carikan dalilnya? Ar-rashi wal murtashi finnar, orang menyuap terima suap masuk neraka. Nabi tak bilang sengaja atau tidak sengaja, orang yang imannya kuat atau imannya lemah. Tapi kalau kau terima itu atau kau berikan itu, maka bagian neraka. Inilah saat kita coba mengecek sumber penghasilan kita halal atau haram. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan anakmu, keluargamu dari api neraka Allah. Ini saatnya Bapak cek. Pernah enggak ngasih makan uang haram ke rumah? Hari ini hari zaman di mana kita merasa hebat ketika kita punya dunia. Padahal kekuatan umat ini dibangun hanya karena dua faktor di malam hari. Seringnya mereka tilawah dan banyaknya mereka qiyamul lail. Dua perang besar yang saya perhatikan di era selepas Nabi dan para sahabat adalah perang salib sama perang Konstantin. Perang salib itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Ayyubi mengatakan satu kalimat, setelah aku melihat pasukanku lebih banyak menghabiskan waktu mereka di malam hari untuk Rabb mereka
aku semakin yakin kemenangan sebentar lagi. Setelah 50 hari lebih, Muhammad Al-Fatih mengerahkan semua kekuatan yang berangkat dari kemampuan basyariahnya, kemampuan kemanusiaannya. Akhirnya dia mengatakan, semua sudah. Maka mulai besok aku minta kepada kalian untuk tinggalkan senjata kalian, kita puasa sunnah. Malamnya dia pimpin qiyamul lail. Selepas berbuka dia bilang, malam ini jam 1 kita bergerak menuju Konstantin. Dan jika memang dengan izin Allah kita bisa kalahkan Konstantin, maka itu pertanda memang kita yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentara. Tapi jika tidak, mungkin belum rezeki kita. Jam 7 pagi dia sudah bisa memasuki pintu gerbang Konstantin. Karena dari jam 1 malam pasukan besar ini menggempur habis dinding Bizantium dan Allah memberi kemenangan. Jam asar sudah sholat asar berjamaah pertama sekali di gereja Hagia Sophia yang dirubah menjadi masjid. Itu prosesnya. Setelah selesai, berhentikah dia? Tidak. Walaupun dia sudah datangi gurunya, dia bilang sama gurunya, aku ikut kau lah guru, sudah selesai tugasku. Maksudmu, aku ikut ngaji-ngaji sama kau saja. Jadi maksudmu, aku berhenti jadi raja? Oh tidak. Kalau semua orang seperti kau duduk di sini, maka bagaimana dunia itu nanti? Dunia itu punya ahlinya. Kau ada di sana, tugasku di sana, tugasku di sini. Maka setelah penaklukan Konstantin, dia menaklukkan begitu banyak sampai masuk ke arah Eropa Timur. Kalau bukan saja dia terbunuh di usia yang relatif muda, dia terbunuh di usia 42 tahun. Kalau dibilang seusia saya sekarang, dia diracun oleh dokter pribadinya yang menyamar masuk Islam. Makanya hati-hati kita di sini. Kenapa dia diracun? Karena Eropa takut kali dia sudah mempersiapkan pasukan yang jauh lebih besar dari yang dia persiapkan ketika akan menaklukkan Konstantin, dan sangat kuat dugaan bahwa pasukan yang dipersiapkannya itu sedang dipersiapkan untuk menghancurkan Vatikan. Pada saat dia wafat, 7 hari 7 malam Eropa pesta. Jadi hati-hati. Kalau ada orang muslim mati dan orang kafir pesta, maka yang mati itu pasti seorang mujahidin. Di zaman kita ini yang saya tengok dia mati, orang kafir pesta, atau dia tumbang rezimnya orang kafir pesta, itu seperti Mesir. Tumbangnya rezim Mursi, pesta mereka. Terbunuhnya Osama bin Laden, pesta mereka. Sama seperti terbunuhnya Hasan al-Banna di zaman awal pergerakan di dunia Islam, pesta mereka. Jadi jangan Bapak ikut pesta. Amerika menghalalkan pernikahan sejenis, ikut pesta pula Bapak pergi ke Amerika. Ya, itu sama dengan kita bahagian dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita pulang kemarin. Apalagi keuntungannya berzikir kepada Allah, semangat menggapai kemuliaan ukhrawi dan ketenangan hati sepenuhnya bersama Allah. Karena ternyata kebahagiaan tidak terletak pada tumpukan duit. Kalau tidak percaya bahwa duit pergi kau ke jalan, kemana saja mau. Maka biasanya orang yang pergi berjalan kemanapun dengan uangnya, dia tidak kelihatan rona. Karena kalau orang yang beribadah itu rona, kelezatannya berbeda dengan orang yang pulang dari jalan-jalan. Ada orang baru pulang jalan-jalan, kita baru pulang dari masjid, itu berbeda auranya itu. Kenapa? Ini luar biasa ini. Kalau Jokowi datang kemari walaupun saya tak suka sama dia, misalnya sebagai seorang pribadi dan di style dia memimpin negara, tapi kemudian dia bilang, Ustaz, bentarlah saya mau bicara. Duduk dia di situ. 2 menit saja disediakan waktunya untuk saya, maka itu akan jadi bahan cerita saya ke semua ceramah saya. Kenapa? Ada perasaan bangga presiden ngajak saya bicara. Tapi itu cuma khayalan. Ada yang real, yang menciptakan Jokowi, yang membuat malam itu gelap, yang membuat siang itu terang, yang menciptakan matahari, yang menciptakan surga dan neraka, itu ngajak kita bicara tiap hari 5 kali. Para ulama salaf mengatakan, kalau kalian mau cakap-cakap sama Allah, salatlah kalian, maka kalian akan cakap-cakap dengan Allah di situ.
Masalahnya, getarannya tidak seperti waktu kalau seorang besar mengajak saya bicara walau sekian menit. Nah, inilah cara kita untuk belajar, merasakan ketika Allah kumpulkan di sini sebenarnya Allah tengah mengajak kita untuk bincang-bincang. Coba bayangkan kalau kita punya line langsung kepada orang besar di Republik ini dan dia bilang, apa mau? Bilang aja sama aku, jangan takut. Amanlah itu. Bukankah Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ujibu da'watad da'i idza da'an, bal yastajibu li wal yu'minu bi. Mintanya sama aku ya. Wal yu'minu bi, dan juga harus beriman sama aku. Dan ini ruangnya. Tentunya tujuan ini akan lebih mudah dicapai ketika seorang hamba melakukannya dalam keadaan berpuasa. Oleh karena iktikaf sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya boleh nggak iktikaf di bulan Ramadan? Tak ada masalah. Tapi di bulan Ramadan ini menjadi kita gemari karena sebab Nabi memberi contoh. Dan ini madrasah khusus di Ramadan. Ini apa namanya? Special class. Kalau Ramadan ini adalah madrasah khusus, maka asrul awakhir itu special class. Hanya orang yang menginginkan kemenangan dari Rabbnya yang bisa melakukan ini. Ya. Manfaatnya apa? Kita biasa melakukan sholat wajib dalam jamaah tepat waktu. Kita coba latihan lah. Karena Ramadan sholat wajib itu sebenarnya Allah ngajak panen ya. Bukan kerja lagi itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falah itu apa? Mari sini panen kita. Ayo gajian. Ambil berkat. Enggak kerja lagi itu. Maka orang bodoh yang ketika Allah menawarkan kemenangan tapi dia tidak mau mengambilnya dengan berbagai alasan. Padahal Allah mengatakan bahwa dunia itu dibanding kesenangan akhirat seperti sayap nyamuk sama Allah itu. Berapapun duitmu nggak ada hebatnya kau di situ. Duitmu itu kayak kita main game. Saya dulu anak-anak suka sekali. Saya ingat dulu saya kalau anak-anak suka saya main jualan-jualanan. Dan saya suka jual beras. Karena lebih enak nyarinya. Pasir itu tinggal dikumpul-kumpul, jadilah itu beras. Tapi seenak apapun permainan, saya harus tinggalkan. Ternyata beras itu cuma pasir. Ketika orang tua manggil, pulang, atau hujan datang, atau sudah lelah bermain, game over. Suka tidak suka, berhenti. Itu dia main kita. Ecek-eceknya semuanya. Kasihnya kita mobil, kasihnya kita rumah, kasihnya kita ini. Sampai datang kematian, game over, pulang. Untuk apa lagi mobil? Maka adalah orang bodoh ketika dalam main-main ini dia merasa hebat. Itu yang sering saya bilang belakang dalam Ramadan. Seorang perempuan ada yang menjual dirinya short time 80 juta, long time 250 juta. Ya Allah, murahnya harganya. Kenapa murah? Karena Allah sudah beli kita. Tiap hari dibelinya kita. Mau nggak aku beli? Berapa harganya? Jauh lebih mahal dari dunia dan semua kesenangannya. Apa itu? Sholat saja 2 rakaat sebelum subuh. Aku beli kalian dengan harga yang jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Malik bin Dinar pernah menceramahi seorang perempuan high class tapi pelacur yang dijual mahal oleh majikannya. Apa dia bilang? Aku mau beli kau, tapi harganya 2 potong kurma. Mak, bukan 2, 1. Tapi mak, tidak pakai dagingnya, bijinya saja harga kau. Ketika perempuan ini merasa aneh, dia cerita bahwa aku dapat perempuan dan ditawar kepadaku cuma 2 butir kurma. Dan perempuan yang aku dapat jauh lebih hebat dari kau. Cantiknya, kau memang cantik. Cuma kalau kau tak mandi 2 hari bau kau. Masih ingusan kau, masih ada kotoran dari perutmu. Ku beli pun kau dengan harga yang kau tawarkan, ku bawa ke rumah. Tidak bisa tiap hari kau menyenangkan aku. Sementara perempuan yang ditawarkan kepadaku adalah perempuan yang kecantikannya tidak pernah luntur. Kau paling berapa tahun bisa cantik? Habis itu cuma sisa kecantikan yang ada. Dia tidak pernah buang air. Dia tidak pernah membuat aku susah. Tahu kau siapa dia? Bahasa Malik bin Dinar, hurun 'ain. Kalau bahasa kita, bidadari. Nabi mengatakan jika kalian memberikan 2 butir kurma di jalan Allah, maka harganya sama dengan 1 bidadari di surga. Kau mati, dia tidak mati. Kau pikir hargamu tinggi, rendah sekali hargamu. Ini sebenarnya Allah menghargakan. Kita punya rumah, ada orang yang rumahnya besar. Di India itu ada orang punya rumah 24 lantai.
Helipadnya 4, anak. Kenapa anak? Karena ahli rumah ada 6 orang. Pembantunya 600 orang. Karena masing-masing orang dibantu oleh 100 orang. Tapi rumah itu seperti kuburan kalau tidak ada sholat dan baca Al-Quran. Secantik dan sehebat apapun, ada taman atau tidak ada taman, Allah tidak peduli itu. Karena harga kita di mata Allah bukan rumah. Dan bumi ini, udah dibilang Allah, sama Allah bumi ini jauh lebih kecil dari sayap nyamuk harganya. Jadi nggak usah sombong dengan dunia. Disinilah kita belajar menghancurkan itu. Karena terus terang, udah terlalu lama kita nggak jadi manusia lagi. Dan kalaupun kita manusia, udah terlalu lama kita nggak merasa hamba Allah lagi. Ada kursi, kayaknya kita tak butuh Tuhan itu sudah. Ada duit di kantong, kayaknya juga kita merasa tak perlu kali Tuhan di sini. Udah terlalu lama kita berhenti jadi orang yang tunduk dan meyakini bahwa Allah itu Rabb kita. Dan inilah ruangnya, inilah waktunya kita belajar untuk menjadi hambanya. Terlatih meninggalkan kesibukan dunia demi memenuhi panggilan Allah. Saya bisa ambil contoh Usama. Usama itu kaya ya. Usama bin Laden. Ditinggalkannya kekayaannya, dipilihnya hidup di tengah gunung-gunung batu, di dalam gua, dihabiskannya uangnya untuk mempersenjatai pasukan yang melawan musuh Allah. Tapi dunia bilang sama Usama tentang Usama, apa pendapat dunia tentang Usama? Dia seorang teroris, itu kata dunia. Dunia tidak pernah memberikan harga baik sama kita. Dunia selalu bilang orang jujur adalah orang bodoh. Dunia selalu bilang orang amanah itu adalah menyimpan Allah. Itu kan karena belum dapatnya itu. Ustaz itu ceramahnya tajam. Itu kan karena tak ada sama dia. Kalau ada sama dia, mak tak begitu lagi ngomongnya. Coba kalau nggak percaya tes, tawarkan sama dia. Jadi ada orang yang dunia tetap tidak pernah mempercayai kita bahwa kita. Makanya dunia tersiksa sekali menghadapi orang yang tidak lagi bisa dibeli. Itulah kenapa sejarah orang yang tidak bisa dibeli selalu dimusuhi oleh dunia. Kenapa tidak bisa dibeli? Karena dia sudah punya harga diri yang satu. Apa harga dirinya? Surga Allah. Jadi begitu dia hidup di dunia, dia telah menghargakan dirinya dengan surga Allah. Dan bahasa kita, kalau bahasa saya, kita di muka bumi ini cuma penghuni surga yang sedang mampirnya ini. Ngapain? Karena ada tugas sedikit dari Allah. Ngapain? Suruh benahi dunia ini. Jangan sampai kita malah merusak dunia ini. Ya. Jadi apa yang terjadi? Kita ini sebenarnya melakoni lakonnya penghuni surga. Apa itu? Melakukan amal-amal saleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang meluruskan, dakwah, jihad, dan semuanya. Dan harga kita tinggi. Saya mendengar Mursi di penjara memberikan pledoinya. Salah satu kalimat yang paling membuat tak bisa kita ngomong ketika dia membacakan ayat dan memberikan satu kesimpulan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Rentetan kalimatnya bahwa kami ingatkan kepada kalian bahwa jangan sampai kalian ditipu oleh jabatan, oleh kecintaan kepada dunia dan sebagainya. Kita adalah sesama saudara di jalan Allah. Kita tidak perlu melakukan kekerasan. Negeri ini negeri kita. Atau kemudian pernyataan seorang yang lain ketika dia di penjara. Nanti kalaupun aku mati di sini aku bisa jawab sama Allah, untuk apa kau gunakan hidupmu? Aku bilang ya Tuhan, aku membela agamamu sampai orang yang memusuhimu memenjarakan aku, dan kemudian mereka membunuhku di dalam penjara. Dan aku tanya kepadamu, apa yang akan kau jawab kepada Allah ketika kau ditanya Allah? Apa yang kau lakukan dalam duniamu? Berapa banyak orang yang melakukan perang dan sungguh-sungguh berperan untuk memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan banyak orang sekarang. Dunia mengajak kita bangga dengan dunia, tapi kita lupa bahwa sebangga apapun kita akan tinggalkan. Sama seperti ini proses yang kita sudah tahu pasti bahwa Ramadan ini akan berakhir nanti. Dan tidak ada cara untuk menikmati akhirnya Ramadan kecuali dengan seperti ini. Merasakan kesertaan bersama Allah. Karena kalau kita mengakhiri Ramadan dengan sudah menyertai dunia, maka kita malah ingin Ramadan cepat berakhir. Tapi kalau kita mengakhiri Ramadan menyertai Allah, bersama Allah, disertai oleh Allah, semakin datang hari menuju datangnya Syawal akan semakin sedih rasa di hati.
Karena bukan tidak mungkin ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu melalaikan waktu kita. Karena kalau memang ini yang terakhir, kenapa kita tidak melakukan upaya sungguh-sungguh untuk membenahi diri kita? Kemudian terlatih meninggalkan kesenangan jasmani sehingga hati bertambah khusyuk dalam beribadah. Terbiasa meluangkan waktu berdoa, membaca Quran, berzikir, qiyamul lail dan ibadah yang lain. Terlatih meninggalkan hal yang tidak berguna, memperbesar kemungkinan meraih Lailatul Qadar. Ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar sudah tanda, enggak usah dengar lagi ngomongnya. Karena sekarang banyak orang-orang aneh di republik ini. Kemarin Adi Armando bilang bahwa Tuhan tidak mengharamkan homoseks. Saya bilang enggak usah gubris. Kenapa? Dia itu kayak preman pinggir jalan yang nyakitin telinga kita saja teriakan. Jadi kenapa? Yang buat kita jadi marah itu karena tingkat kesabaran spiritual kita lemah. Kedua, pemahaman kita terhadap agama juga tidak cukup, sehingga ngomong orang dungu seperti itu kita dengar. Apa iya? Memang Allah tidak haramkan itu? Apa iya itu takdir? Seorang anak muda, saya tidak tahu, mungkin beliau ada di sini. Allah a'lam bishawab. Beliau mengaku beliau seorang gay dan mencintai temannya sendiri. Berulang dia meng-SMS saya dan meminta waktu untuk bertemu. Tolonglah bantu tuh, Ustaz, saya mau tobatan nasuha. Saya tidak mau lagi dengan penyakit ini. Lihat, dia bisa keluar dari penyakitnya sebenarnya. Tapi sebahagian mereka mengatakan bahwa itu adalah takdir dan anugerah dari Allah. Binatang saja tidak mau dengan sesama laki-laki. Tapi mereka menganggap kemauan, hasrat mereka itu sebagai takdir. Ya. Jadi Lailatul Qadar insyaallah. Lailatul Qadar itu artinya malam qadar, malam ketetapan, malam penentuan. Malam seperti prosesi waktu turunnya Quran, di mana malaikat semuanya berapa banyak. Kata Nabi SAW, tidaklah kalian mengangkatkan jari kalian 4 jari ke langit, maka kecuali di antara sela-sela 4 jari itu ada malaikat yang sedang bertasbih, ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang rukuk, yang semua mereka mengucapkan tasbih kepada Allah. Yang mereka bertasbih dengan cara mereka bertasbih. Dan jika kalian mendengar suara mereka, maka terserasa sekali hiruk pikuknya bumi Allah ini dengan tasbih. Kemarin saya memposting di Facebook saya satu video tentang azan, yang baru siap azan Jakarta, maka azan di sini. Terus ternyata bumi Allah ini diputari dengan terus menerus azan. Ketika seorang imam di Masjid Al-Jihad, Assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di negeri yang lain. Subhanallah, Allah mengatur waktu itu ternyata. Makanya dia tidak butuh kita. Salat kita, ibadah kita, puasa kita itu bukan tidak akan menambah kerajaannya. Itu untuk kita sendiri, bukan untuk dia. Kalau bahasanya begini, kalau bapak sholat atau bapak diundang ke rumah gubernur sana, dia mau bicara khusus sama bapak, tapi begitu bapak nyampe, bapak lebih sibuk nengok kursinya. Wah, paten kali kursi Pak Gubernur ini, berapa ini harganya Pak? Dia malah heran, ini saya undang kemari untuk bicara masalahnya, kenapa dia ngeributin kursi dia? Terakhir udah tahu saya panggil lagi dia. Lihatlah Allah, ketika dia memanggil kita lebih sibuk dengan plaza, Carrefour, ini sebagainya. Dalam sholat kita ingat segala, bagaimana nanti jam berapa mudik, kapan hari raya, baju apa yang ku pakai nanti waktu sholat dan sebagainya. Kalau bahasa kasarnya Allah pun geleng kepala lihat kita. Ini orang ku kasih kesempatan bertemu kepadaku, tapi hatinya dia bawa kepada yang lain. Tapi nggak apa-apalah, tiap saat kau datang kepadaku ya. Dan ini waktu kita mencoba memanjakan diri kita kepada Allah. Kemudian apa rukunnya? Iktikaf itu pertama, orang yang beriktikaf itu ada. Kedua, dia berniat. Ketiga, dia menetap. Dan keempat, tempatnya. Jadi orangnya, niatnya, tekad menetapnya, dan kemudian dia akhirnya tempatnya. Syaratnya Islam sehat, mampu membedakan baik dan buruk, suci dari hadas, tidak junub, tidak haid, tidak nifas. Syarat yang terkait dengan tempat, masjid yang dilakukan salat Jumat
dan salat berjamaah 5 waktu di dalamnya. Ini targetnya supaya mu'takifin tidak keluar lagi. Ya kalau dia i'tikaf di musola, datang hari Jumat kan terpaksa dia harus keluar dari masjid. Makanya seutama-utama i'tikaf adalah masjid yang orang yang i'tikaf tidak perlu lagi keluar dari masjid untuk kegiatan ibadahnya. Ya. Dan yang membatalkan i'tikaf adalah salah satu syarat itu tidak dipenuhi atau rukun tidak dipenuhi, duduk di teras masjid sana, di luar maksudnya. Jadi kalau i'tikaf nggak perlu nanti udah siap nanti. Ini kan i'tikaf nih suasananya dalam, bukan duduk di luar cerita-cerita begitu. Itu belum memenuhi syarat itu. Ya. Memang betul-betul dia sudah menyibukkan hatinya dengan kegiatan i'tikaf. Kecuali makan, minum atau buang air. Jadi kalau memang rusak pula lah kamar mandi, paksa pindah. Tapi kalau dia situ, ya. Adabnya selalu menghadirkan keagungan Allah setiap hati agar niat selalu terjaga, menyibukkan diri dengan amal yang mencapai tujuan i'tikaf, bersahaja, nggak usah berlebihan. Ini semuanya lengkap. Paket data lengkap supaya bisa akses terus dunia luar. Apa ini i'tikaf kalau masih harus pakai akses buka Facebook apa semua? Udah tinggalkan itu dulu. Ya, udahlah, nggak usah. Kalau ada paket setoran ini setoran, udah nanti aja lah dulu itu. Kalau saya berpikirnya begitu, tidak berlebihan. Ya, dalam hal perkara mubah seperti makan, udah siapkan paket untuk apa? Untuk cemilan ada. Atau pindah rumah aja deh. Ya. Pembicaraan jual beli, kalau memang mau bisnis keluar, jangan di sini. Oh, ini kesempatan nih, karena banyak orang i'tikaf nih. Saya kan jual perangkat hari raya, daripada orang susah-susah nanti aku siapkan, kasih brosur semua orang i'tikaf. Dia sambil i'tikaf, itu rusak i'tikaf. Adabnya kurang, tak ada. Memelihara kebersihan diri, bahkan tempat salat ini juga dijaga kebersihannya. Kalau saya menganjurkan, jangan kalau menggeletak langsung, ambil kain kita yang bersih sebagai alas tidur kita. Ya, supaya ya kita kan tak tahu kalau sudah tidur apa yang terjadi sama kita. Kemudian tidak melalaikan kewajiban dan tidak boleh menundanya. Dalam hal ini misalnya datang waktu sholat, nantilah dulu saya jamaah aja sekalian karena saya aneh-aneh lah muncul. Kalau bisa diambil waktu yang betul-betul memang kita menggunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa orang apa, kita ikram, ada seorang ulama, masya Allah ulama datang, kita ambil ilmunya. Tapi jangan ganggu dia kalau dia memang datang pun untuk tujuan i'tikaf. Jadi apa yang dimaksud jangan ganggu? Kalau dia sudah mengambil tempat dia, kan i'tikaf itu kita ambil tempat-tempat kita khusus. Kalau dia sudah masuk ke biliknya atau ke mihrab khusus i'tikafnya, sudah jangan ganggu lagi karena dia sedang melaksanakan i'tikafnya. Saya pikir itu. Nah, jemaah yang mulia, inilah catatan yang bisa kita pahami untuk insya Allah memulakan i'tikaf kita di tahun ini, dan semoga Allah menguatkan kita untuk, walaupun kita mungkin hanya bisa melakukan sesaat, ada yang mungkin 2 jam, ada yang mungkin 1 malam, nggak usah masalah. Jangan ributin orang. Itu i'tikaf, nggak usah pakai istilah i'tikaf kalong. I'tikaf ya i'tikaf, 2 jam, 1 jam, 5 menit, 10 menit silahkan. Itu tergantung dengan kekuatan kita. Nah, kalau memang kita mau i'tikafnya sampai 10 hari, nah itu kita harus men-set karena kita punya tanggung jawab. Oke, set bagaimana kehidupan di rumah dan sebagainya. Rasulullah di masjid, ya betul, Rasulullah di masjid. Dia tidak keluar dari masjid, tapi keluarga dia masih ada di lingkungan masjid. Dan istrinya masih bisa, karena Rasulullah kalau i'tikaf itu kadang dia keluarkan. Kadang Nabi itu memang orangnya romantis betul rupanya. Sampai sisiran saja dia minta istrinya yang nyisirkan rambutnya, kayak anak kecil. Ya. Kalau awak minta sisiran sama istri, terkejut istri. Ini buang tabiat atau enggak? Kenapa? Jarang-jarang. Ya, jadi artinya, masya Allah, walaupun kemudian istri bisa memberikan pelayanan, tapi tidak boleh, karena kalau istri bersama ikut sama i'tikaf itu bisa mengganggu i'tikaf itu nanti. Maka i'tikaf itu adalah amal fardhiyah, tapi bisa dilakukan bersama-sama, tapi suasana hatinya tetap suasana sendiri, dan dia hukumnya sunnah.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita dan menjadikan kita semua min ahlil jannah. Karena asrul awakhir juga bahagian dari di mana Allah idkun, ini adalah tahap idkum minan nar. Kita dibebaskan dari api neraka Allah. Saya cuma mau bilang satu. Kita ini bukan orang yang tak pernah berdosa. Kita orang yang masih lazim berdosa. Tingkat dosa kita yang paling halus adalah perasaan tidak pernah bersalah. Nanti coba ambil waktu sebentar, atau dalam suasana i'tikaf, ngakulah sama Allah. Ngaku aja. Karena tak ngaku pun kita Allah tahu ya. Coba daftar minimal 5 saja dosa besar yang menurut kita sendiri kalau tidak diampunkan Allah kita masuk neraka. Nah, minta ampun sama dia. Bilang sama dia misalnya kalau pernah berzina, kalau pernah mabuk, kalau pernah mencuri, kalau pernah korupsi dan sebagainya, bilang sama dia, Tuhan, lemah kali imanku waktu itu, sehingga aku pernah mencuri dan kubawa pulang curian itu dan kuberikan kepada keluargaku. Lemah kali imanku sehingga aku berzina, lemah kali imanku sehingga aku korupsi. Tak ada yang tahu memang, tapi kau tahu. Ampunkan aku Tuhan. Berani enggak? Karena kadang-kadang untuk mengucapkan itu saja kita tidak berani. Ya, maka akuilah. Dan mintalah ampun kepada Allah. Kenapa? Karena orang bertakwa itu, nanti cek dalam surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfirah wa jannat 'arduha as-samawati wal ardh. Ya. Apa artinya? Wa'iddat lil muttaqin. Surga, bergegaslah kalian kepada ampunan dan surga. Allah gandengkan ampunan dan surga. Disediakan buat orang bertakwa. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang menarik ini dia. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Siapa yang fa'alu fahishatan? Orang-orang mukmin. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Siapa itu? Orang-orang muttaqin. Artinya Allah tidak menafikan bahwa kita ini masih mungkin kurang ajar ini, enggak usah merasa suci lah. Masih mungkin kita ini buruk sangka, masih mungkin kita dengki, masih mungkin bahkan sampai dosa besar kita masih mungkin. Tapi au zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ketika dia buat fahisyah, apa fahisyah? Fahisyah itu buat malu. Perbuatan dosa yang kalau orang lain tahu kita malu. Jenis-jenis. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri. Apa bentuk menzalimi diri sendiri? Syirik. Apa bentuk syirik? Nah, itu penyakitnya. Kalau Bapak tengok cincin saya ini, Pak, ini biasa ini. Cuma dibeli 2 miliar pun tak saya jual ini. Waktu saya beli cuma 50.000 ini. Kenapa begitu, Ustaz? Oh, karena waktu umroh kemarin sempat saya masuk ke Hajarul Aswad, tangan saya ini saya masukkan ke dalam, saya gosokkan cincin ini di Hajarul Aswad itu. Puas betul rasanya. Makanya berkah Hajarul Aswad sudah masuk kemarin. Jadi bukan bentuknya, tapi berkahnya. Itu udah syirik. Udah tak betul. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, orang mukmin itu ciri orang muttaqin, kalau dia salah mudah diingatkan kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Di akhir cerita ini Allah mengatakan ulaika jazaohum, mereka itulah yang balasan untuk mereka maghfiratun min rabbihim wa jannah, ampunan dari Allah dan surga. Siapa yang idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, balasannya maghfirah min rabbihim wa jannah, dan surga. Ya Allah. Ini mohon maaf saya agak sedikit panjang nih. Nanti jadi bahan muhasabah ini maksud saya. Pak, Bu, masuk surga itu udah banyak, saya hampir yakin orang masuk surga itu menangis itu nanti. Kenapa? Apa istilahnya itu? Nightmare. Pernah dengar istilah itu kan? Malam yang penuh dengan keseraman yang kita lihat, yang menyiksa rohani kita. Kamar ini ada setannya, kamar sana ada setannya. Sehingga begitu datangnya siang, senangnya luar biasa. Kenapa? Begitu sampai di mahsyar, orang dibiarkan panas tanpa pakaian kecuali yang dalam izin Allah.
tak dikasih minum yang kepanasan. Udahlah capeknya luar biasa, dihisap dengan hisap yang membuat kita mendelik. Kenapa? Karena tidak ada yang kita lakukan kecuali kita tengok semua di situ. Ya kalau kita baca ini kita kayaknya nggak perlu lagi kita bicara, kau baca saja. Kita baca dengan, coba bayangkan kita berhadapan langsung dengan mahkamah Allah. Seorang pesakitan dalam pengadilan dunia saja. Orang ini orang biasa, tapi karena statusnya jadi hakim yang memutuskan perkara dia, itu begitu masuk si hakim dilihat dengan perasaan yang takut. Setelah mempertimbangkan semua, tuntutan jaksa, tuntutan ini, pembelaan, maka kami memutuskan itu adalah hal yang paling menakutkan dan mendebarkan bagi seorang pesakitan atau tersangka. Saya punya saudara teman, ketika dia jadi tersangka, dia nangis, telepon saya sejadi-jadinya. Saya lagi telepon itu cuma diam saja, nggak tahu lagi saya apa yang mau saya bilang. Terus saya bilang, sabarlah ya. Kalau antum tidak salah, antum bertahan dalam keyakinan antum itu, dan jangan melakukan sesuatu yang buat Allah marah, nanti Allah kasih jalan keluar sama antum. Saya tak tahu mau bicara apa lagi. Apa dia? Tak kaya saya Ustaz. Anak saya sekolah pun utangnya saya. Tiap malam saya tidak bisa tidur lagi. Saya dengarnya juga menejis air mata itu. Coba bayangkan, hanya dituduh jadi tersangka saja sudah seperti direnggut nyawanya. Bagaimana nanti di mahkamah Allah? Sudah kau baca kitabmu? Bagaimana menurutmu? Ada yang terzalimi kau di situ? Tidak bisa ngangkat kepala. Tidak, ya Allah. Kau terima semua di situ? Terima. Oke. Aku akan berikan keputusan. Ya Allah, itu saat kita paling tidak ingat kecuali diri kita sendiri. Siap dari situ. Udah pun keputusannya masuk surga, belum tenang ini. Karena sepanjang perjalanan menuju Shiratal Mustaqim, kita tengok orang yang diseret oleh malaikat Zabaniyah, ditarik ke neraka. Zumara, berombongan mereka. Begitu sampai kita di telaga Rasul, kita minum, tapi dengan perasaan belum yakin juga. Kenapa? Kita melihat kekerasan demi kekerasan dalam tanda petik. Karena orang-orang yang menjadi orang kafir itu langsung mereka mendapat azab. Kita melihat mereka ditarik tanpa belas kasihan. Laki-laki, perempuan, Allah tidak peduli. Begitu sampai di titian Shiratal Mustaqim, gejolak neraka itu. Karena di bawahnya kan neraka itu. Kita lihat. Dan kita harus melintas di atasnya. Begitu sampai ke seberang, baru menangis tak bisa diam mungkin. Setelah ada sapaan, Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, beruntung kamu masuk dan kau akan kekal di dalam. Saya pikir seperti orang yang baru selamat dari sebuah peristiwa yang bisa merenggut nyawanya itu. Tidaklah kebahagiaan seorang manusia ketika kakinya sudah menginjak halaman surga dan dikatakan jalan terus, nanti kau akan tahu rumahmu. Diceritakan dalam satu riwayat bahwa penghuni surga mengenal rumahnya jauh lebih kenal dari rumah yang ditinggalkannya di dunia. Tapi begitu sampai dia di rumahnya, dia pun terpana dengan keterpanaan yang tidak bisa dihitung dengan detik, tapi tahun demi tahun. Rumah yang dibangun di atas satu areal yang luas, yang di bawah rumah itu mengalir sungai dengan sangat indahnya. Ini rumahnya. Pertama kali jumpa istrinya, ada satu riwayat mengatakan dia pun tidak bisa bicara selama 40 tahun lamanya. Kenapa? Karena dia sangat terpana melihat orang atau istrinya di surga. Maka saya bilang sekarang, ambil gantinya. Kalau bapak punya istri di rumah, hargakan dia dengan harga surga. Kalau bapak cinta sama dia, ajari dia untuk menjadi perempuan surga dari sejak sekarang.
Tadi belum sempat saya jawab, seorang ibu tadi buru-buru telepon saya, Ustaz, bercadar itu apa hukumnya Ustaz? Saya nggak tahu siapa yang telepon. Terakhir di SMS, Ustaz saya ingin bercadar tapi suami saya tidak kasih. Sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Saya sudah sangat ingin. Saya belum sempat jawab itu. Tadi pertanyaannya masuk ke saya. Saya tadi jawab siang apa? Cadar itu tidak masuk bab wajib walaupun ada ulama yang mewajibkannya. Tapi jika ada seorang perempuan berkeinginan memakainya, silahkan. Saya tidak mengatakan itu. Bahkan itu bahagian dari kesunahan. Tapi jangan mempertahankan yang sunnah menyebabkan kita terjebak dalam fitnah. Ini kan penyakit sunnah ini. 23, 11, 23, 11, ujungnya bertengkar. Ya. Na'udzubillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir inilah catatan yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita. Sekali lagi saya katakan, Allah beri kesehatan, dan bukan kesehatan fisik tapi kesehatan hati sama kita, dan itu jadi modal kita untuk bisa dekat kepada Allah lebih kuat lagi apapun pekerjaan kita. Dan percayalah, pekerjaan kita semua tidak mudah untuk mendapat surga Allah. Menjadi ustaz juga bukan pekerjaan mudah, menjadi pengusaha tidak mudah, menjadi politisi tidak mudah, menjadi apapun tidak mudah, maka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.